Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Habibi. NIM saya 190101011000. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, lokal H19. Kembali lagi kita pada mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansah, SPD, SAP, MPD. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari statistik pendidikan, yaitu tentang pengujian instrumen penelitian, validitas, dan reliabilitas. Oke, langsung saja kita ke videonya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pengujian instrumen penelitian, validitas, dan reliabilitas. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus tahu apa itu pengujian, apa itu instrumen, apa itu penelitian, validitas, dan reliabilitas. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, keberadaan instrumen penelitian merupakan bagian yang sangat integral dan termasuk dalam komponen metodologi penelitian, karena instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti. Suatu instrumen yang baik tentu harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Untuk memperoleh instrumen yang baik, tentu selain harus diuji cobakan, dihitung, validitas dan reliabilitasnya juga harus dibuat sesuai kaidah-kaidah penyusunan instrumen. Apa sih instrumen penelitian itu? Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian. Adapun menurut Ibnu Hajar, berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Adapun langkah-langkah menyusun instrumen, menurut Iskandar, ia mengemukakan ada 6 langkah dalam penyusunan instrumen penelitian, yaitu 1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti. 2. Menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. 3. Mencari indikator dari setiap dimensi. 4. Mendeskripsikan kisi-kisi instrumen. 5. Merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen. Dan 6. Petunjuk pengisian instrumen. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan validitas dan reliabilitas. Apa sih validitas dan reliabilitas itu? Menurut Azwar, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keberadaan atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Suatu tes yang valid
untuk tujuan tertentu atau pengambilan keputusan tertentu mungkin tidak valid untuk tujuan atau pengambilan keputusan lain. Jadi, validitas atau tes harus selalu dikaitkan dengan tujuan atau pengambilan keputusan tertentu. Tes masuk di SMA misalnya, harus selalu dikaitkan dengan seberapa jauh tes masuk tersebut dapat mencerminkan prestasi atau hasil belajar para calon peserta didik baru setelah belajar nanti. Dan sedangkan reliabilitas, yaitu reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Nah, selanjutnya, semua instrumen, baik yang tes maupun non-tes, harus memiliki dua syarat, yaitu valid dan reliable. Valid berarti instrumen secara akurat mengukur objek yang harus diukur. Reliable berarti hasil pengukuran konsisten dari waktu ke waktu. Kemudian kita masuk ke dalam pengujian validitas instrumen. Dalam pengujian validitas instrumen, ada 3 jenis pengujian, yaitu 1. Pengujian validitas konstruk, 2. Pengujian validitas isi, 3. Pengujian validitas eksternal atau pengujian validitas kriteria. Yang pertama yaitu pengujian validitas konstruk. Instrumen yang mempunyai validitas konstruk, jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan. Misalnya, akan mengukur efektivitas kerja, maka perlu didefinisikan terlebih dahulu apa itu efektivitas kerja. Setelah itu, disiapkan instrumen yang digunakan untuk mengukur efektivitas kerja sesuai dengan definisi. Untuk menguji konstruk, maka dapat digunakan pendapat ahli. Setelah instrumen dikonstruksikan tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun itu. Jumlah tenaga ahli yang digunakan minimal 3 orang. Dan umumnya mereka telah bergelar doktor sesuai dengan lingkup yang diteliti. Setelah pengujian konstruk dengan ahli, maka diteruskan dengan uji coba instrumen. Setelah data ditabulasi, maka pengujian validitas konstruk dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen. Yang kedua yaitu pengujian validitas isi. Instrumen yang harus memiliki validitas isi adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Untuk menyusun instrumen prestasi belajar yang mempunyai validitas isi, maka instrumen harus disusun berdasarkan materi pelajaran yang telah diajarkan. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan program, maka instrumen disusun berdasarkan program yang telah direncanakan. Untuk instrumen yang berbentuk tes, maka pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Jika dosen memberikan ujian di luar pelajaran yang telah ditetapkan, berarti instrumen ujian tersebut tidak mempunyai validitas isi. Secara teknis, ujian validitas konstruk dan validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur, dan nomor butir pertanyaan atau pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator.
Dengan kisi-kisi instrumen itu, maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Dan yang ketiga, yaitu pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Misalnya, instrumen untuk mengukur kinerja sekelompok pegawai, maka kriteria kinerja pada instrumen tersebut dibandingkan dengan catatan-catatan di lapangan tentang kinerja yang baik. Bila telah terdapat kesamaan antara kriteria dengan instrumen dengan fakta di lapangan, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut mempunyai validitas eksternal yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen menurut Sugiono dapat dilakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, pengujian dilakukan dengan tes retest, ekuivalen, dan gabungan keduanya. Secara internal, pengujian dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik-teknik tertentu. Yang pertama, tes retest. Instrumen penelitian dicobakan beberapa kali pada responden yang sama dengan instrumen yang sama dengan waktu yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable. Yang kedua, ekuivalen. Instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda, tetapi maksudnya sama. Misalnya, berapa tahun pengalaman Anda bekerja di lembaga ini? Pertanyaan tersebut ekuivalen dengan tahun berapa Anda mulai bekerja di lembaga ini. Pengujian dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua dan berbeda. Pada responden yang sama, reliabilitas diukur dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan instrumen yang dijadikan ekuivalennya. Bila korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Yang ketiga yaitu gabungan antara tes retest dan ekuivalen. Pengujian dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen beberapa kali ke responden yang sama. Cara ini merupakan gabungan dari tes retest dan ekuivalen. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Jika dengan dua kali pengujian dalam waktu yang berbeda, maka akan dapat dianalisis keenam koefisien reliabilitas. Bila keenam koefisien korelasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen itu reliable. Yang keempat yaitu internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik-teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Sperman-Brown. Demikian tadi penjelasan dari saya tentang pengujian instrumen penelitian validitas dan reliabilitas. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.